Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahidah Sem Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Oke anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, di bab yang ketiga kita akan membahas akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Materi ini merupakan materi akidah akhlak di kelas 9 semester ganjil. Ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajarannya. Adapun yang dimaksud akhlak terpuji terhadap diri sendiri adalah 1. Berilmu, 2. Kerja keras, 3. Kreatif, 4. Produktif, dan yang kelima adalah inovatif. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 akhlak terpuji, yakni kreatif, produktif, dan inovatif. Kita sering mendengar istilah kreatif, produktif, dan inovatif. Ketiga sifat itu termasuk perilaku terpuji atau akhlak karimah, dan kita mesti memiliki ketiga sifat tersebut. Untuk lebih jelas pemahaman tentang sifat kreatif, produktif, dan inovatif, kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dengan pengertian. Kreatif artinya sifat seseorang yang mempunyai banyak akal atau mempunyai daya cipta. Sedangkan produktif artinya sifat seseorang yang banyak menghasilkan sesuatu. Sedangkan sifat inovatif artinya sifat seseorang yang mempunyai ide pembaharu. Anak-anakku, supaya kalian bisa membedakan antara sifat kreatif, produktif, dan inovatif, kalian pahami kata kunci masing-masing sifat tersebut. Adapun kreatif adalah hasil karya seseorang tanpa meniru ide orang lain. Sedangkan produktif adalah sifat seseorang dalam menghasilkan sesuatu. Adapun inovatif adalah sifat seseorang yang mempunyai ide-ide yang baru. Selanjutnya, perlunya akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yakni sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Di zaman yang kompetitif atau tingkat persaingan tinggi,
sebagai akibat semakin bertambahnya penghuni bumi. Dibutuhkan sikap yang mampu mengatasi permasalahan hidup. Hal itu disebabkan bumi dan lahan mencari rezeki tidak bertambah, sementara manusia semakin banyak. Kebutuhan hidup berkembang tidak sepadan dengan lahan pertanian yang menghasilkan berbagai bahan makan. Malah justru lahan itu berkurang karena banyaknya rumah dan bangunan. Sikap yang dibutuhkan pada kondisi ini adalah sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Kreativitas dan produktivitas diperlukan agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk mewujudkan sikap kreatif memerlukan usaha keras dan motivasi yang kuat. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kedua sikap itu perlu didukung dengan sikap inovatif. Dengan munculnya sikap tersebut, kita akan terhindar dari ketergantungan pada penggunaan produk luar negeri. Sikap inovatif ini lebih mengarah pada penemuan sesuatu yang baru. Harapan munculnya inovasi-inovasi itu adalah kemampuan bersaing dengan bangsa lain dan tidak selalu tergantung kepada mereka, karena nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Anak-anak, hal tersebut sesuai dengan firman Allah, yakni dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Anak-anak, ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia tidak boleh pasrah untuk mendapatkan nasib baik. Nasib baik tidak akan datang tiba-tiba tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia harus dijemput dengan usaha keras untuk mendapatkannya. Hal itu selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sabda Rasulullah tersebut merupakan ajakan bagi kaum mukmin agar berusaha menjadi mukmin yang kuat. Anak-anak, pemahaman kuat pada hadis Rasulullah tersebut bisa dimaknai sebagai berikut. Yang pertama adalah kuat fisik dan stamina, yakni kemampuan raga. Kemampuan itu didukung dengan gizi terpenuhi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Sedangkan kuat mental, yakni kemampuan jiwa berani menghadapi permasalahan hidup. Sedangkan kuat iman, yakni kemampuan untuk selalu taat beribadah sesuai tuntunan Rasulullah dengan selalu berserah diri kepada Allah. Sedangkan kuat ilmu, yakni kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga cita-cita dapat tercapai. Selanjutnya anak-anakku, kuat harta, yakni kemampuan materi atau kaya mampu memenuhi segala keperluan hidup. Untuk tugas, kalian catat pertanyaan yang pertama.
bagaimana ciri-ciri seseorang dikatakan memiliki karakter kreatif, produktif, dan inovatif, serta berikan contohnya. Sedangkan pertanyaan yang kedua, orang yang cerdas dan berpengalaman diibaratkan lampu penerang bagi kaum. Jelaskan mengapa demikian. Kita lanjutkan materi contoh sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Ruang kelas di madrasah tempat Malik sekolah sedang direhab. Suatu hari dia melihat tumpukan kertas sak semen. Ternyata bekas bungkus semen itu dijual, tapi harganya tidak seberapa. Karena Malik anak yang cerdas, ia berpikir bagaimana agar kertas sak semen itu bisa bernilai tinggi. Suatu saat dia ingat anak-anak senang bermain robot-robotan. Maka setiap kali pulang sekolah, dia mencoba mempraktikkan membuat topeng dengan bahan kertas semen tersebut. Diolah dengan tepung kanji, kemudian dicetak pada cetakan topeng yang telah dibuat. Ternyata hasil karya Malik sangat disukai oleh anak-anak dan laku keras. Dengan kreativitasnya itu, Malik bisa mendapatkan uang untuk membantu orang tua dalam membiayai sekolah. Dengan tidak meninggalkan belajarnya, Malik selalu berusaha meningkatkan mutu dan ide-ide yang diminati anak-anak. Dia sering mencermati topeng hasil karya orang lain. Akhirnya dia menemukan formula dan cara pembuatan yang paling efektif karena dia cukup kewalahan menerima pesanan dari penjual mainan anak-anak. Tetapi karena dia masih memikirkan sekolah, maka dia meminta bantuan ibu-ibu di sekitarnya yang longgar, yang mampu untuk membuat topeng dengan cara yang paling praktis tersebut. Jadi, selain kreatif, Malik juga produktif karena dia selalu berinovasi mengembangkan hasil karyanya. Atau bisa dikatakan dia juga bersikap inovatif. Dari cerita Malik tersebut, kalian bisa membedakan yang mana contoh sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Tugas pertanyaan yang ketiga, jelaskan suatu usaha atau perdagangan dapat dikatakan inovatif. Selanjutnya, bagaimanakah membiasakan diri bersikap kreatif, produktif, dan inovatif? Banyak contoh orang-orang sukses diawali dari adanya sikap kreatif, produktif, dan inovatif pada diri mereka. Yang demikian ini perlu kita teladani. Adapun sikap-sikap positif tersebut dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka berinisiatif menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan bidang yang dikuasai. Mereka juga selalu berupaya mengembangkan kemampuan dan bakatnya sesuai dengan modal yang dimiliki. Mereka juga selalu memprioritaskan kualitas produk daripada kuantitas. Harga produknya pun relatif murah. Mereka juga berjiwa besar apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga usahanya mengalami kemajuan. Mereka juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi terapan. Mereka juga mengadakan evaluasi secara berkala atas hasil karyanya, sehingga mengetahui kekurangan dari produk yang dihasilkan. Mereka juga selalu berpikiran ke depan dan bertekad untuk selalu memperbaiki diri. Nah, anak-anak, kalian bisa membiasakan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kalian. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah cara membiasakan sikap kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan kita? Selanjutnya adalah
nilai positif, bersikap kreatif, produktif, dan inovatif. Nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari sikap kreatif, produktif, dan inovatif adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, selalu berpikir maju untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga hasil kreativitasnya disukai orang lain. Yang kedua, mendapatkan hasil dari kreativitasnya. Yang ketiga adalah terpenuhi keperluan hidup sehingga tidak kekurangan secara materi. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena hasil karyanya banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang kelima adalah memperbanyak relasi dan persaudaraan sehingga menambah banyak rezeki. Dari sini jelas anak-anak, nilai positif atau keuntungan yang bisa kita raih jika kita memiliki sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah nilai yang kita dapatkan dari sikap kreatif, produktif, dan inovatif? Kalian kerjakan tugas tersebut dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke anak-anak, selamat belajar. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bual sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Untuk penutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.